Aku bermimpi jadi koruptor satu. Akhir-akhir ini media massa, seminar, diskusi, konferensi pers, talkshow, ngerumpi, dan pembicaraan di warung-warung gegap gempita dengan topik KKN. Terpilihnya Komisi Pemberantasan Korupsi oleh DPR diberitakan secara hiruk-pikuk pula. Saya sempat berpikir apakah KPK akan efektif karena modus operandi korupsi begitu beragam. Lagi pula, moral dan mental yang sudah rusak tidak termasuk dalam tugas pokok dan fungsi KPK. Jadi kalau diibaratkan pohon, KPK hanya menangani daun yang rusak karena akarnya busuk. Selama akarnya tidak diobati, selalu akan bermunculan daun-daun yang rusak. Mengobati akar atau kalau sudah tidak bisa membunuhnya saja, tidak masuk domain KPK. Karena intensnya dikonfrontasi dengan topik KKN seperti ini, saya tertimpa mimpi. Dalam mimpi itu saya menjadi koruptor. Saya menguasai betul berbagai cara berkorupsi, dari yang paling kotor sampai yang paling canggih. Maka saya menjadi orang yang sangat kaya. Rasanya tidak seorang pun yang mempunyai gambaran betapa besar kekayaan yang saya peroleh dari korupsi. Semuanya bisa dibeli dengan uang, juga hukum. Maka ketika saya mabuk dalam salah satu pesta, saya berkata, I am the Lord, I am the law, and I am the richest man in Indonesia. Mimpi selalu kacau. Dalam melakukan korupsi, saya terkadang menjadi penguasa, terkadang menjadi pengusaha, terkadang pegawai negeri rendahan, terkadang pengusaha besar, tukang parkir, dan apa saja yang mempunyai kekuasaan. Kekuasaan adalah modal dasar korupsi. Sebagai pengusaha, saya menyalahgunakan semua celah yang ada. Yang paling mudah dan sederhana adalah menjadi rekanan dan pemasok pemerintah. Pemerintah membutuhkan barang dan jasa. Setiap tahunnya membelanjakan jumlah uang yang luar biasa besarnya. Caranya adalah berkong kali kong dengan pejabat yang mempunyai wewenang untuk membeli barang dan jasa untuk kebutuhan kementerian atau lembaga pemerintah yang dipimpinnya. Harga saya naikkan berkali lipat dan selisihnya saya bagi dengan sang pejabat. Hasilnya lumayan, tetapi saingannya berat karena banyak sekali yang melakukan hal ini. Konsepnya terlampau mudah. Meski demikian, saya sudah tidak melakukannya sendiri. Saya sudah mempunyai banyak pegawai tingkat tinggi yang tidak memalukan kalau saya suruh bergaul dengan para pejabat yang rata-rata sarjana. Merekalah yang melayani para sarjana itu habis-habisan. Dari melayani istri dan anak-anaknya sampai mengantarkan sambil membayari mereka berbelanja. Bahkan mereka sampai berfungsi sebagai pembantu rumah tangga sang pejabat. Modal utama cara berbisnis seperti ini adalah rai gedek, mental budak, dan tahan ngelesot berhari-hari sambil sering berfungsi sebagai badut. Usaha ini yang dilakukan oleh para pegawai saya berjalan terus. Saya sendiri meningkatkan diri dalam berkreasi, inovasi, dan konsep-konsep yang lebih canggih. Pada setiap zaman saya memberi peluang KKN yang bentuknya lain. Sejak tahun 60-an saya sudah melakukan banyak cara. Semua saya lakukan dalam mimpi juga, yang ketika itu saya bermimpi menjadi konglomerat. Berbagai modus operandinya sudah saya tulis dalam berbagai artikel yang kemudian dihimpun dalam buku kecil dengan judul Saya Bermimpi Jadi Konglomerat. Dalam mimpiku sekarang, aku untung besar. Dengan hanya ongkang-ongkang saja. Pemerintah bermaksud meningkatkan ekspor drive. Caranya adalah dengan memberikan kredit murah dengan bunga 12% setahun. Bunga deposito ketika itu 22% setahun. Saya mengajukan permohonan kredit ekspor dengan rencana ekspor yang meyakinkan. Feasibility study dibuat oleh konsultan asing dan ditulis dalam bahasa Inggris. Pejabat tinggi kita menganggap apa saja yang asing dan dalam bahasa Inggris mesti lebih benar dan lebih pandai. Laporan keuangan saya seluruhnya juga ditulis dalam bahasa Inggris setelah diaudit oleh kantor akuntan yang termasuk Big Five di dunia. Segera saja kreditnya cair, tentu dengan uang suap seperlunya.
Kegiatan ekspor juga saya lakukan. Hanya saja yang saya ekspor gombal, kain pel, potong-potongan sisa tekstil untuk membuat pakaian jadi. Barang-barang ini diekspor pada perusahaan saya sendiri di Singapura. Setibanya di Singapura, barang-barang itu langsung dibuang. Jadi tidak ada penggunaan uang dari kredit ekspor untuk ekspor beneran. Namun saya dapat memperlihatkan semua dokumen ekspor. Kredit dengan bunga 12% saya depositokan dengan bunga 22%. Kredit yang saya peroleh 500 miliar rupiah. Dalam setahun saya mendapatkan pendapatan bersih setelah dipotong pajak sebesar 93,5 miliar, yaitu 22% dari 500 miliar dipotong pajak sebesar 15%. Bunga yang harus saya bayarkan kepada Bank BUMN sebesar 12% dari 500 miliar rupiah atau 60 miliar rupiah. Saya untung 33,5 miliar rupiah for doing nothing. Yang paling hebat adalah ketika ketahuan dan diberitakan di media massa. BI menyatakan tidak ada yang dirugikan karena saya membayar utang pokoknya tepat waktu. Demikian juga dengan bunga sebesar 12% setahun yang mereka tentukan. Mereka tidak peduli bahwa tujuan meningkatkan ekspor tidak tercapai. Jelas mereka membodohkan diri sendiri, menjadikan dirinya sendiri teh botol, teknokrat bodoh dan tolol, karena saya sogok. Sambil melakukan ini terus melalui asosiasi perusahaan dengan kawan-kawan, saya berkampanye anti suap. Media massa memberitakannya besar-besaran tanpa kritik karena penyuapan cara halus saya yang dinamakan public relation cukup canggih. Di bidang transportasi darat, Indonesia sangat ketinggalan. Praktis tidak ada jalan raya yang bebas hambatan, highway atau freeway. Bayangkan, jalan raya sepanjang Pulau Jawa yang membangun adalah Daendels. Dalam kemerdekaan yang 58 tahun itu, kita tidak mampu membangun jalan raya dari pulau yang paling padat. Sekarang keuangan negara bangkrut. Pemerintah dalam arti APBN tidak mempunyai uang, namun bank-bank BUMN banyak duitnya. Saya usulkan supaya saya diberi izin membangun jalan tol swasta yang menjadi milik saya. Modal yang dibutuhkan tentu sangat besar. Dengan menyogok seperlunya, saya memperoleh 100% dana yang dibutuhkan. Biayanya 800 miliar rupiah. Dengan kredit 800 miliar, jadilah jalan tol. Begitu dipakai, pemakainya membayar tol fee secara tunai. Pemasukan uang ini dibagi 40% untuk saya dan 60% untuk membayar cicilan utang serta bunganya. Jadi, begitu jalan tol selesai, arus uang tunai serta-merta masuk ke kantong saya tanpa modal sama sekali. Utang saya beserta bunganya juga serta-merta dicicil dari pemasukan tol fee yang tunai. Saya membuat proyeksi tentang berapa tahun sejak dimulainya jalan tol utang akan lunas, misalkan 15 tahun. Lantas saya umumkan bahwa setelah 15 tahun, jalan tol saya hibahkan kepada pemerintah. Bukankah luar biasa cemerlangnya saya? Tidak. Seperti saya katakan, tidak semua birokrat tingkat tinggi teh botol. Mereka tahu bahwa semuanya dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Namun, mereka saya sogok plus saya berikan segala argumentasinya. Seperti jalan tol itu perlu, pemerintah tak punya uang, dan yang terpenting ideologinya. Bahwa pemerintah sebaiknya tidak ikut campur memiliki barang, seperti jalan tol sekalipun. Saya jelaskan bahwa ini aliran pikiran modern, yang menyerahkan semuanya kepada mekanisme pasar. Mereka dan publik memakan teori ini. Saya tertawa geli lagi karena ini bukan teori baru. Adam Smith lah yang mengenali bahwa pasar punya invisible hand yang mengaturnya. Namun teori itu sudah lama ketinggalan zaman karena ditulis pada 1776. Intinya masih berlaku, tetapi tidak untuk barang publik, melainkan untuk barang-barang kelontong yang bisa dipersaingkan dan tidak bersifat vital. Jalan tol mengandung monopoli natural karena ruang untuk jalan tol untuk ruas tertentu hanya satu. Mengapa harus diberikan kepada saya? Karena saya sogok. Namun justifikasinya berupa berbagai argumen
ditelan dengan fanatik. Karena yang berkuasa ketika itu teh botol. Paralel dengan ide tentang jalan tol ini, berbagai gedung pencakar langit saya beli. Gedung Bank BUMN saya beli dengan uang yang 100% milik bank itu sendiri. Saya memperoleh pinjaman dari Bank BUMN yang bersangkutan. Gedungnya saya beli. Karena gedung sudah milik saya, bank harus membayar sewa kepada saya. Perolehan pembayaran sewa ini saya pakai untuk mencicil utang pokok beserta bunganya dalam bentuk anuitas. Jumlah anuitasnya saya samakan dengan uang sewa yang saya terima. Dengan demikian, setelah sekian tahun, gedung yang segitu besarnya menjadi milik saya. Mulai saat itu, hasil sewa sepenuhnya saya nikmati, karena utang sudah lunas sama sekali. Bayangkan, berapa besar pendapatan saya karena yang saya begitukan bukan hanya satu gedung. Masa pimpinan bank begitu bodoh? Tidak. Tetapi menjadi bodoh karena cemerlangnya pikiran saya, ditambah dengan perolehan uang banyak dari persekongkolan dengan saya. Indonesia sudah maju, mempunyai banyak perusahaan asuransi, antara lain asuransi jiwa. Kalau tertanggung mati, ahli warisnya mendapat santunan besar. Saya menciptakan orang-orang yang tidak ada. Jadi saya menciptakan tertanggung fiktif yang tempat tinggalnya di daerah-daerah yang sangat terpencil. Setelah membayar premi beberapa kali saja, saya menciptakan dokumen aspal, asli tapi palsu, tentang kematian tertanggung yang memang tidak ada. Ahli warisnya orang-orang saya semua. Masih banyak lagi cara membobol perusahaan asuransi. Tentu orang dalam perusahaan asuransi harus ikut dalam komplotan ini supaya tidak diteliti lagi. Maka, hampir semua perusahaan asuransi, modal equity-nya negatif. Ketika ramai dibicarakan tentang adanya kemungkinan pemalsuan uang, bukan hanya satu pihak saja yang terlibat, seperti yang bahkan disebut namanya di surat kabar. Saya melakukannya juga. Uang palsu saya tidak pernah ketahuan karena tidak pernah beredar. Uang yang saya palsu senantiasa mengendap di kas sebagai iron stock atau persediaan minimum untuk menjaga keamanan likuiditas. Jadi saya mencetak uang palsu. Uang ini saya tukar dengan uang yang harus selalu ada tetapi nyatanya tidak pernah beredar karena setiap bank harus mempunyai persediaan minimal. Dengan demikian tidak akan pernah diketahui kecuali kalau akuntan publik mengauditnya dengan mencatat nomor seri uang dan selanjutnya mengamati apakah uang dengan nomor seri tertentu itu terus-menerus mengendap di kas. Pikiran akuntan publik tidak sampai ke sana. Masih banyak lagi yang saya lakukan dalam mimpi. Akan saya lanjutkan dalam mimpi berikutnya.